wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan, saya Deviana Sisha Putri dari Prodi D3 Gizi Reguler A semester 4, Poltekkes Kemenkes Semarang. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya di sini sedikit akan memberikan penyuluhan berkaitan dengan masalah gizi pada anak usia 1-3 tahun kepada Ibu Bapak sekalian. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Apa saja sih masalah gizi yang terjadi pada anak usia 1-3 tahun? Dari slide terdapat ada stunting, KVA, obesitas, dan gagi. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah mendengar atau sudah tahu apa itu stunting, apa itu KVA, apa itu obesitas, dan apa itu gagi. Untuk yang belum tahu, mungkin bisa sedikit saya jelaskan apa itu stunting, KVA, obesitas, dan gagi. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 10 hari pertama kelahiran. Umumnya, anak stunting memiliki tinggi badan dan berat badan yang kurang dari anak usia pada umumnya. Untuk yang kedua ada KVA. KVA merupakan kekurangan vitamin A yang menjadi salah satu masalah gizi mikro yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada anak balita. KVA sendiri beresiko tinggi untuk terinfeksi penyakit dan mengalami gangguan kesehatan. Untuk yang ketiga ada obesitas. Obesitas merupakan kondisi yang ditandai dengan berat badan berlebih akibat penumpukan lemak di dalam tubuh. Faktor apa saja sih yang biasanya terjadi sehingga menyebabkan obesitas? Faktor pertama yang bisa terjadi adalah jarangnya bergerak, anak kurang aktif dalam berkegiatan. Untuk yang kedua ada konsumsi makan yang tidak sehat. Untuk yang ketiga ada psikologis anak. Untuk yang terakhir ada keluarga dengan riwayat obesitas. Tidak menutup kemungkinan genetik obesitas dari orang tua anak. Untuk yang terakhir ada gagi. Gagi merupakan kondisi akibat kekurangan nutrisi di dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit utama yang biasanya terjadi seperti gondok dan hipotiroid. Selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risiko apa saja sih yang bisa terjadi pada anak usia 1-3 tahun? Dari slide terdapat ada pola asuh, pengetahuan ibu, higienis sanitasi, penyakit infeksi, dan jenis kelamin. Tentu satu dan lain hal itu sangat berkaitan. Untuk yang pertama ada pola asuh. Pola asuh merupakan suatu proses di mana ditunjukkan untuk meningkatkan atau mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak dari bayi hingga dewasa. Pola asuh sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Pola asuh permisif sendiri merupakan pola asuh yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang dia inginkan tanpa mempertanyakannya. Yang dimaksud di sini, anak diberikan kebebasan penuh dan anak diizinkan untuk melakukan atau memberikan keputusan untuk dirinya sendiri secara bebas. Untuk yang kedua ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana menerapkan aturan atau batasan yang mutlak dan harus ditaati. Pola asuh ini dapat menimbulkan hilangnya kebebasan, hilangnya inisiatif pada anak, dan aktivitasnya berkurang sehingga anak tidak percaya diri pada kemampuannya. Untuk yang ketiga ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini merupakan salah satu pola asuh yang baik untuk diterapkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Apa sih pola asuh demokratis ini? Pola asuh demokratis adalah penanaman disiplin pada anak dan menghargai kebebasan anak itu sendiri dengan mutlak ataupun tidak mutlak, ditambah dengan bimbingan penuh dan pengertian antara anak dan orang tua. Dalam pola asuh ini bisa menimbulkan rasa tanggung jawab, rasa disiplin pada anak, sehingga anak mampu bertindak sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Untuk yang kedua ada pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu ditandai dengan bagaimana pola asuh dan pola pemberian makannya. Semakin tinggi pengetahuan ibu
pedoman isi piringku itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh ahli gizi untuk meningkatkan status gizi pada masyarakat dengan cara mengubah perilaku dan pola pikir dari masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi. Selanjutnya ada penerapan pedoman isi piringku. Penerapan pedoman isi piringku ini berguna untuk memenuhi asupan zat gizi makanan yang kita konsumsi dalam satuan hari dengan porsi dan jumlah yang sesuai dan tepat. Mulailah kita lebih mengenal 4 set 5 sempurna. 4 set 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, lauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Hal ini dianggap tidak sesuai karena hanya mementingkan kandungan gizi tanpa memperhatikan keseimbangan jumlahnya. Maka lebih dianjurkan untuk pemberian isi piringku. Isi piringku sendiri merupakan kampanye dari Kementerian Kesehatan tentang acuan sajian makan yang digaungkan sejak tahun 2017 sebagai pedoman umum gizi seimbang atau PUGS yang sebelumnya sudah dikeluarkan tahun 1995. Manfaat isi piringku sendiri yang pertama dapat memenuhi kebutuhan gizi sehingga mencegah timbulnya penyakit atau malnutrisi. Yang kedua, tidak hanya mementingkan pada gizi saja, melainkan mementingkan dari gula, garam, dan asupan lemak. Untuk yang ketiga, memberikan rekomendasi diet yang sehat dan tepat. Yang keempat, ada porsi dan jenis makanan yang ada dalam isi piringku sesuai pada usia, rentan usia, karena dari isi piringku sendiri terdapat kerentanan usia yang berbeda dari anak usia 1-3 tahun, remaja dan dewasa usia. Yang kelima, mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Seperti apa sih isi piringku? Isi piringku untuk anak usia 1-3 tahun atau anak balita itu adalah 35% lauk pauk, 35% makanan pokok, dan 30% sayuran dan buah. Ya, gizi apa saja sih yang kita butuhkan di dalam tubuh? Yang pertama ada zat tenaga, yang kedua ada zat pembangun, dan yang ketiga ada zat pengatur. Zat tenaga sendiri merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga atau energi untuk menggerakkan alat atau organ-organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, otot, dan lain-lain. Yang kedua ada zat pembangun. Zat pembangun sendiri zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun massa pertumbuhan seperti biasanya kita temui di lauk pauk, protein hewani maupun nabati. Untuk yang zat pengatur ada merupakan suatu zat yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme proses kerja. Maka perlunya atau pentingnya konsumsi sayuran dan buah terutama pada anak usia 1-3. Di sini sudah terlihat yang dibutuhkan oleh anak usia 1-3 tahun itu ada 35% yang diperoleh dari makanan pokok sehingga dapat memberikan gizi dasar agar dapat mempertahankan hidup sesuai dengan iklim dan lingkungannya. Untuk yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk sendiri terdiri dari 35%. Lauk pauk sendiri mengandung protein yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi, membangun jaringan baru yang menggantikan jaringan lama yang telah rusak dan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Untuk yang terakhir ada sayuran dan buah. Sayuran dan buah mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh untuk mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, mengandung serat yang tinggi untuk merangsang proses pencernaan. Berikut adalah salah satu contoh porsi makanan yang biasa disajikan atau bisa disajikan oleh orang tua untuk anaknya. Yang pertama ada 100 gram nasi, itu biasanya 1 centong, 1
Untuk selanjutnya ada satu potong besar tempe terdiri dari 50 gram, satu potong besar tahu terdiri dari 80 gram, satu piring tumis sawi terdiri dari 100 gram, satu mangkok bening bayam terdiri dari 100 gram. Untuk buah sendiri ada apel, satu buah sedang apel itu terdiri dari 120 gram, satu potong besar melon terdiri dari 100 gram, satu buah sedang jeruk terdiri dari 100 gram, dan satu potong besar pepaya terdiri dari 100 gram. Berikut saya sajikan salah satu contoh menu sosis yang sesuai dengan pesanan. Untuk yang pagi ada nasi lunak, telur dadar, tempe bacem, tumis brokoli, dan buahnya ada pepaya. Buah sendiri berfungsi sebagai finger food. Untuk selingan paginya ada puding buah naga. Untuk makan siang ada nasi lunak, ikan kakap filet panggang, perkedel tahu, bening bayam, dan buah potongnya ada melon. Jika ibu bapak sekalian bingung kenapa dipanggang, karena zat karsinogenik dari bakaran itu sangat tidak baik untuk anak-anak, sehingga lebih dianjurkan dipanggang. Untuk selingan sorenya ada bubur kacang hijau. Untuk menu makan malamnya ada nasi tim. Nasi tim ini terdiri dari beras, roti ayam, tahu, sayurannya ada jagung manis dan seledri. Dari yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya paparkan, di sini saya akan memberikan slogan pedoman isi piringku, keluarga hebat, balita sehat menuju Indonesia maju. Di sini saya akan sedikit menyampaikan 10 pesan gizi seimbang untuk Bapak Ibu sekalian perhatikan. Untuk yang pertama dari 10 pesan gizi seimbang adalah syukuri dan nikmati aneka ragaman makanan. Yang kedua adalah biasakan konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup. Yang ketiga adalah biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat adalah biasakan mengkonsumsi keanekaragaman makanan pokok, tidak hanya nasi tentunya, ada kentang, ada ubi, ada sagu, ada sorghum, dan lain-lain. Untuk yang kelima adalah batasi konsumsi makanan asin, manis, dan berlemak, walaupun garam, gula, dan lemak sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan anak, tapi tidak boleh melebihi dari porsinya. Untuk yang keenam, dibiasakan sarapan. Anak-anak harus dibiasakan sarapan, karena dari sarapan sendiri itu dapat mengurangi risiko dari obesitas tersendiri. Yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan adalah biasakan membaca label pada kemasan bahan pangan. Kesembilan adalah cuci tangan pakai air bersih dan sabun. Dan yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik, berolahraga yang cukup, dan mempertahankan berat badan normal. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat menjadi acuan atau pedoman dari untuk mengatasi masalah gizi pada anak usia 1-3 tahun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.